Yang masih muda, karena kenapa? Kami menjual ikan, menjual batu gunung. Siapa yang mau? Gak ada. Ini foto kami. Coba tahun 93. Ada juga dirjen, kami tidak sebut namanya. Aku telepon, langsung diare apa, mencret atau apa. Langsung perutnya kembung. Baru aku telepon. Saya telepon berikutnya, langsung masuk ICU 8 hari. Sekarang sudah pensiun. Dan dia sampaikan, terima kasih Pak Menteri, saya sudah diberhentikan, sudah pensiun. Aku selamat dari kepemimpinan Bapak. Terus kenapa? 36 tahun saya jadi pegawai, Bapak lah yang membuat saya kesulitan. Jabatan ini dilelang, tidak mengenal suku, tidak mengenal siapa dia. Yang penting dia anak bangsa, berhak untuk menjadi pejabat. Jangan karena dititip. Kalau regulasi yang salah, hati-hati. Nanti Anda menjadi pejabat, jauh lebih berbahaya daripada koruptor, jauh lebih berbahaya daripada bencana, jauh lebih berbahaya daripada hama. Jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa hebat. Karena itu akan aku lebih pintar daripada teman atau siapa saja, itu awal dari kehancuran. Kita manusia normal, puber juga kan, mau pacar-pacaran, ditolak. Jadi kan, nggak ada yang terima. Setelah pulang, baru-baru kumpul seluruh alumni, dan alhamdulillah yang menolak ada hadir. Aku katakan, mudah-mudahan tidak ada penyesalan dalam ruangan ini. Yang masih muda laki-laki, yang belum beristri, you siap ditolak hari ini. Tapi pada saatnya akan menyesal yang menolak. Setuju? Yang masih muda, karena kenapa? Kami menjual ikan, menjual batu gunung. Siapa yang mau? Gak ada. Ini foto kami. Coba tahun 93 nih, siapa yang mau? Gondrong, kurus. Gak ada tanda-tanda kehidupan. Dia tidak tahu ini yang mau jadi menteri. Baru sekarang menyesal, sudah selesai, nggak bisa lagi kembali. Aku juga menyesal. Kita sama-sama tinggal penyesalan bersama. Jadi yang masih muda, jangan bersedih kalau kalian ditolak. Tunjukkan, aku mimpi you menyesal pada saatnya nanti. Ada yang masih bujangan? Angkat tangan. Masih yang mau kok takut-takut disuruh saja bujangan nggak mau. Ada bujangan? Suruh saja bujangan nggak mau. Ada bujangan? Jangan pacaran dulu. Jangan. Bolehlah lihat-lihat dari jarak jauh aja. Anda harus gunakan waktu setiap saat, kerja keras, berdoa, disiplin. 24 gunakan waktu itu. Kadang ada slogan, masa muda, hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Bohong itu. Penciptanya itu bohong itu. Yang buat itu buku. Laki perempuan sama bisa berhasil. Ada sahabat saya, kami sama-sama, dia tamat SMP. Kami kebetulan ditipu dia karena waktu menteri kami tidak mau gunakan pesawat pribadi pengusaha. Terus tiba-tiba kami diajak naik tiket Garuda, tiba-tiba pesawat pribadi. Kok pesawat seperti ini? Ternyata pesawat mereka. Kami ketemu setelah sekian lama. Naik di atas, diskusi. Jeleknya ya 11-12 dengan saya. Duduk, tapi saya di atas, dia di bawah sedikit. Agak pendek orangnya. Pelampiasannya lain. Pilotnya Amerika dengan Belanda. Saya bilang, kenapa Belanda? Dia bilang, pernah dijajah nenek kita. Pramugarinya 4 apa 5, semua dari Turki.
Saya bilang, kenapa? Ini cantik semua. Aku naik 10 jam, 30 jam tidak terasa kalau begini. Kenapa? Dia bilang, aku ditolak juga seperti bapak dulu. Jadi aku dendam karena kita tidak bisa lagi tambah 2, harus 1 saja. Ya sudah, aku cuma nikmati lihat-lihat aja keliling. Oh gitu ya teman. Iya, dia punya private jet 4. Pekerja keras. Pekerja keras. Semua dalam ruangan ini pasti bisa, kecuali tidak mau. Pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa, yang ada adalah sulit. Jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa hebat, karena itu awal dari kehancuran. Kalau ada orang mengatakan aku lebih pintar daripada teman atau siapa saja, itu awal dari kehancuran. Orang hebat adalah sinergi seluruh makhluk di sekelilingnya, termasuk binatang-binatang, baru dia bisa berhasil. Kalau ada sudah merasa hebat, itu awal dari kehancuran. Enggak ada yang hebat kecuali yang menciptakan kita. Nanti mungkin kita tanya jawab. Jam berapa Pak? Jam? Oke, 10 menit lagi. Kami tunjukkan perjalanan pertanian. Tolong tunjukkan kebijakan yang kami rubah. Bagaimana merubah pertanian? Kami melihat regulasi yang ada. Melihat regulasi yang ada regulasi kita yang menghambat swasembada. Apa itu? Perpres. Semuanya tender. Bulan Januari anggaran APBN keluar. Januari. Kemudian tender 4 bulan. Masuk musim kering, baru bibitnya, pupuknya tiba setelah panen. Ini masalah besar. Tapi tidak pernah dibongkar. Tidak ada yang berani bongkar. Kami menghadap Bapak Presiden, kemudian diskusi dengan DPR RI. Saya katakan, saudaraku, yang menghambat pertanian ada satu kata, bukan satu lembar. Satu kata yang selalu tender, harusnya penunjukan langsung. Karena tikus tidak pernah mengatakan, tunggu dulu, lagi tender pemerintah, jangan menyerang. Apalagi wereng. Baru-baru ada serangan wereng, kami turunkan tengah malam tim. Terus mengambil pestisida di mana berada, di toko di mana, beli langsung. Besok ada perintahnya. Karena kita menggunakan e-katalog, e-procurement. Dulu tender, hari ini kami perintahkan tadi traktor, itu bisa diterima tuh. Mungkin 1 minggu, tinggal pengapalan. Bisa jadi ada traktor di sini, tokonya langsung diambil Pak Rektor. Enggak usah nunggu. Kalau dulu 4 bulan, bisa 2 tahun juga. Bisa juga dijanji tidak datang. Jadi langsung. Kalau langsung penunjukan langsung, kalau tender 4 bulan, sudah panen baru tiba pupuknya, pestisidanya. Ini aku khawatir kalau sarjana agama atau sosial yang merancang ini pertanian, regulasi ini. 70 tahun. Dan saya katakan, kalau regulasi yang salah, hati-hati. Nanti Anda menjadi pejabat, jauh lebih berbahaya daripada koruptor, jauh lebih berbahaya daripada bencana, jauh lebih berbahaya daripada hama. Kenapa? Kami contohkan. 1 minggu terlambat pupuk, turun produksi 1 ton. Ini kesepakatan ahli. Ahli kami ada 1128 profesor dan doktor ahli di pertanian. Tim kami 1000 lebih. Nah, kalau 1 ton harganya 4 juta kali 10 juta, itu 40 triliun hilang hanya 1 minggu. Pertanyaan saya, ada yang mampu korupsi 40 triliun 1 minggu? Ada hama yang bisa menghabiskan tanaman 40 triliun 1 minggu? Gak ada, kecuali kebijakan yang salah. Itu baru 1. Yang kedua, semua jabatan kita lelang. Next. Jabatan ini dilelang, tidak mengenal suku, tidak mengenal siapa dia. Yang penting dia anak bangsa, berhak untuk menjadi pejabat. Jangan karena dititip.
Kenapa? Kalau dititip 7 menterinya dan lebih loyal pada yang menitip, bukan loyal pada menterinya. Benar, anak-anakku? Loyal pada menitipnya, bukan loyal pada menterinya. Kalau tidak loyal pada menterinya, tidak loyal pada presiden. Tidak loyal pada presiden, tidak loyal pada negara. Akibatnya apa? Rencana berantakan. Kenapa? Dia lebih loyal pada yang menitip. Jadi kami umumkan di kementerian waktu dilantik, siapa yang dititip sudah pasti tidak lulus, kurang nilainya 10 sampai 30. Pertama, menteri ada SMS 4, Pak Menteri ini mau jadi dirjen. Baik, besoknya kami umumkan kalau ada yang titip mulai hari ini tidak lulus. 2 jam kemudian muncul SMS, Pak Menteri maaf, yang SMS kemarin salah kirim. Sampai hari ini nggak ada titipan lagi, sudah kurang lebih 3 tahun menjabat. Dan kami kasih target sederhana jadi dirjen di Kementerian Pertanian. Kalau ada yang mau mendaftar silakan. Sederhana, mampu capai target, mampu, tanda tangan, sudah dilantik. Tapi biasa lebih cepat turunnya daripada naiknya. Belum, sudah 700 kami ganti. Yang ganti adalah dirinya. Kita sepakat sistem yang jadi panglima, bukan menteri. Sistem, tidak capai target, dia jadi target. Sepakat? Oke, kita tanda tangan. Kita tanda tangan bersama. Gitu Pak, iya. Ada 2 yang menyesal jadi dirjen. Dulunya senang kalau jadi dirjen. Ada juga dirjen, kami tidak sebut namanya, aku telepon, langsung dokter apa namanya, kalau diare apa, mencret atau apa, langsung perutnya kembung, baru aku telepon. Saya telepon berikutnya, langsung masuk ICU 8 hari. Sekarang sudah pensiun, dan dia sampaikan, terima kasih Pak Menteri, saya sudah diberhentikan, sudah pensiun. Aku selamat dari kepemimpinan Bapak. Terus kenapa? Boleh nanti ditanya Pak Ketut kalau saya sudah keluar, tanya aja beliau, gimana menteri kita ini. Mudah-mudahan dia tidak mundur. Kita berdoa semua. Target kami evaluasi, tahu? Evaluasinya kami bagaimana Pak Dirjen? Pagi sore. Aku tahu sapi bunting di seluruh Indonesia tiap hari. Berapa birahi, berapa lagi pacaran. Aku tahu. Di mana yang tinggi? Di Aceh, di sini. Lapor tiap hari. Tanya seluruh dirjen, direktur melapor wilayah masing-masing. Berapa yang IB? Tanaman berapa yang ditanam, berapa produksi, berapa diolah. Tiap hari kami tahu. Harus detail kalau jadi pemimpin. Kalau terima, ini ABS, asal Bapak senang. Akhir tahun impor lagi. Jadi kami sudah tahu apa yang akan terjadi 4 bulan kemudian. Kenapa? Umur tanaman 3-4 bulan. Kami tahu tanam hari ini 10 hektar, panennya 9 atau 10 hektar. Benar?